Mari kita mulai perkuliahan hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin share screen. Apakah sudah muncul? Bisa, Pak. Oke, bisa dibuka. Kemarin tadi saya minta menyiapkan 2 perangkatnya. Untuk yang laptopnya bisa digunakan untuk Google Meet, jadi bisa melihat tampilan di layarnya. Terus saya minta perangkat satu lagi perangkat di HP-nya untuk join di kelas point saya. Silakan bisa di scan QR code atau bisa masuk ke URL classpoint.net, lalu masukkan kode kelas saya. Tulis nama aja ya, nama panggilan enggak apa-apa, nanti saya gunakan untuk memanggil teman-teman. Sudah 7 orang yang join. Masukkan kode kelasnya 78722. Oke, 17 orang yang join, 20. Nanti perkuliahan kali ini nanti insyaallah kurang lebih 45 menit ya. Saya akan tadi sudah saya berikan video penjelasan dari saya kurang lebih setengah jam. Setelah ini nanti kita lebih banyak ke diskusi terkait materi pemeriksaan fisik bagian yang pertama. Jadi yang bagian pertama ini terkait tujuan, manfaat dari pemeriksaan fisik dan alat-alat yang dibutuhkan itu. Nanti yang di bagian kedua lebih ke langkah-langkahnya. Ini saya sudah menggunakan kelas point versi Pro ya. Kemarin kan kita cuma maksimal 25 orang. Nah, ini maksimal kapasitas bisa sampai 200 orang. Harusnya bisa masuk semua. Ini sudah 30 orang. 12 ya. Kita seperti 13 orang lagi yang join. Oke, sambil menunggu yang lain, mohon dihubungi temannya untuk join di WhatsApp dan ClassPoint dan Google Meet. Oke, saya next slide. Oke, muncul ya tampilan ya. Saya pengen tahu. Tadi kan ini perkuliahan yang kedua ya. Saya pengen tahu bagaimana perasaan Anda hari ini gitu ya. Tuliskan saja dalam bentuk kata ya. Saya pengen tahu bagaimana perasaan hari ini. Oke, apakah senang, apakah enggak, apakah sedih, takut atau yang lain. Silakan, bebas saja. Kalau sudah bisa mengisi, nanti kalau ada kuis berarti sudah bisa mengisi. Oke, saya cek respon aja. Oke, saya happy. Silahkan pilih sesuai yang muncul ya. Oke, silahkan tulis bebas. Senang. Nah, bahagia. Oke, kita mulai perkuliahan dengan senang, dengan ikhlas, sehingga materi yang tersampaikan bisa masuk ya. Oke. Kita awali hari dengan perasaan yang positif ya. Oke, senang, happy.
silakan, masih ada yang masih belum join. Oke, saya cek live status yang belum ngisi siapa nih? 8 orang. Endang, Esther, Dias, Anggi, Esti, Dias, Ersa. Masih belum ngisi. Oke, banyak yang happy ya. Oke, saya close. Saya insert. Oke. Oke. Banyak yang happy hari ini. Kita harus happy ya. Selalu senyum untuk memulai hari agar bisa sampai malam nanti tetap bahagia seperti itu. Oke, saya next. Saya ingin review materi pertemuan sebelumnya. Saya pengen tahu review singkat aja. Kemarin 2 pertemuan sebelumnya sudah belajar tentang apa ya. Kemarin secara teori sudah belajar, terus di tugas juga saya minta mempraktekkan pemeriksaan fisik kepada keluarga atau teman atau tetangga gitu. Akan diceritakan secara singkat aja. Oke, untuk memulai saya coba pilih warna warna orange saja seperti tampilan di layar. Anggita, bisa open mic Anggita? Iya, Pak. Oke, saya ingin Anggita menceritakan kemarin sudah belajar tentang apa, terus pengetahuan apa yang sudah didapatkan di pertemuan pertama dan kedua kemarin. Silakan. Kemarin sudah mempelajari tentang pengecekan tanda vital. Oke, meliputi apa saja? Pengecekan nadi, nafas, tekanan darah, Satu lagi? itu suhu. Oke, suhu. Saya pengen Anggita pilih satu warna, kesukaan Anggita warna apa? Itu, Pak, hijau. Cek warna hijau ya. Ini aja. Anissa Cinta Kalista, bisa open mic? Anissa Cinta Kalista. Iya, Pak. Oke, Anissa. Kemarin Anissa melakukan pemeriksaan ke siapa saja? Ke nenek sama 2 teman, Pak. Oke, tekanan darahnya berapa hasilnya? Kalau nenek 160/80. Tekanan darahnya interpretasinya apa itu kalau 160? Normal. 100 berapa? Bentar. 160/80. Normalnya berapa tekanan darah? Tergantung usia kan, Pak. Nah, normalnya berapa? Kalau lansia itu normalnya 130/80 sampai 140/90 bukan? Nah, berarti kan itu kan di atas normal kan 160 kan? Berarti apa istilahnya kalau di atas? Hipertensi. Hipertensi. Kalau di bawah nilai normal? Hipotensi. Hipotensi. Anissa silahkan pilih satu warna. Yang abu-abu. Dias Yudita. Open mic Dias. Iya, Pak. Oke, Dias. Kemarin melakukan pemeriksaan fisik ke siapa? Ke teman, Pak. Oke, ke teman. Untuk pemeriksaan pernafasan hasilnya berapa? 18 kali per menit. Oke, normalnya berapa? Normalnya 18 sampai 24 per menit. Kalau di atas nilai normal istilahnya apa? Hipertemi, Pak. Pernafasan loh. Pernafasan. Kalau di atas nilai normal apa? Brachialis. Brakipnya takipnya. Brakip. Kalau di atas Brakipnium. Oke. Kalau pernafasan di atas normal itu langsung itu aku aja. takipnea atau takipneu. Kalau kurang dari nilai normal bradipneu atau bradipnea biasanya. Oke, Dias silakan pilih satu warna. Warna oranye, Pak. Asmi Andin 2021. Iya, Pak. Oke, silakan open mic Asmi.
Asmi Andin kemarin pemeriksaan fisik pemeriksaan TTV ke siapa? Ke teman kos, Pak. Pemeriksaan nadi hasilnya berapa? Pemeriksaan nadinya hasilnya berapa? Satu aja. 64, Pak. 64. Normalnya berapa? Normalnya itu 60 sampai 80 per menit. Oke, 60 sampai 80. Oke, kalau lebih dari nilai normal? Dan Apa? kaki, Pak. Oke, kalau kurang dari normal? Jadi kaki. Oke. Asmi, silahkan pilih satu warna lagi. Oh, coklat, Pak. Coklat ya. Devanda Kristania. Iya, Pak. Oke, Devanda. Kemarin pemeriksaan suhunya ke siapa? Ke teman. Pakai digital atau termometer apa? Digital. Oke, digital. Hasilnya berapa? Tiga 37,5. Normalnya? 36 sampai 37,5. Oke. Kalau di atas 375 istilahnya apa? Kalau di atas 375 apa? Devanda. Halo Devanda. Iya. Kalau di Iya. atas 375 apa? Hipotermia. Kalau kurang dari itu? Kalau kurang dari 365? Hipertermia. Oke, balik ya. Oke, saya review ulang. Jadi pemeriksaan tekanan TTV ada 4, tekanan darah, pernapasan, nadi, dan suhu. Tekanan darah normalnya kalau orang dewasa untuk sistoliknya 100 sampai 120, kalau diastoliknya 60 sampai 80. Nah, normalnya pada orang dewasa 120 per 80. Kalau lebih dari itu dikatakan hipertensi. Kalau kurang dari itu dikatakan hipotensi. Lalu pernafasan normalnya pada dewasa 18 sampai 24 kali per menit. Lebih dari itu takipnya, kurang dari itu bradipnea. Dan untuk nadi normalnya 60 sampai 100 untuk orang dewasa. Lebih dari 100 takikardi, kurang dari 60 bradikardi. Sedangkan kalau suhu normalnya 365 sampai 375 derajat Celcius gitu ya. Kalau kurang dari itu hipotermi, kalau lebih dari itu febris atau hipertermia. Oke, kata kuncinya adalah kalau hiper itu lebih dari normal ya. Kalau hipo itu kurang dari nilai normal. Terima kasih Anggita, Anissa, Asmi, Devanda, Dias yang sudah menjawab dan melakukan review untuk materi pertemuan yang kemarin. Oke, saya next. Silakan, tadi sudah saya minta untuk menyiapkan pertanyaan terkait materi yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, silakan tulis pertanyaan apa saja, pertanyaan terkait materi ya. Kalau bisa memang yang belum terpampang di slide. Nah, kalau yang sudah dijelaskan tidak usah ditanyakan kembali. Tapi apabila memang apa yang saya sampaikan belum jelas, silakan dituliskan pertanyaan. Oke, di kelas point sudah muncul. Silakan short answer ya, type your answer in the text below. Oke, silakan tulis pertanyaan terkait
materi. Oke, ini saya sudah submit, muncul ya. Silakan tulis pertanyaan terkait materi hari ini. Di materi hari ini pemeriksaan fisik bagian pertama terkait apa itu tujuannya, manfaatnya, terus jenis-jenisnya, lalu alat-alat yang diperlukan. Silakan tanyakan. Yang sudah bertanya berarti sudah menyimak materi dari saya, gitu ya. Kalau sudah menyimak materi dari saya mesti ada pertanyaan. Karena saya jelaskannya tidak secara rinci, karena yang lebih rinci nanti di pertemuan selanjutnya. Pasti kalau sudah melihat materi saya sudah ada pertanyaan yang muncul. Si bertanya ini dari Bangkit ya. Untuk pengukuran tekanan darah itu yang dihitung pada duk pertama sama duk kedua atau duk pertama. Oke. Untuk melakukan pemeriksaan tekanan tanda-tanda vital ya, terutama untuk tekanan darah. Ketika kita pompa, misalnya normalnya kan 120 per 80 tuh, kita pompa sampai angka 150. Nah, nanti kalau sudah di angka 150, kita tidak mendengarkan denyut nadinya karena ada tekanan misalnya. Nah, ketika diturunkan perlahan, nanti ada suara duk yang pertama dan berdetak terus sampai akhirnya suara detakan itu tidak terdengar lagi. Nah, yang dihitung yang mana? Nah, dihitung ketika jarum, kalau menggunakan jarum ya, menunjukkan ketika suara itu duk yang pertama tadi, itu namanya tekanan sistolik atau tekanan nafas ya. Nah, nanti kan ada detak terus tuh, sampai akhirnya detakannya itu tidak terdengar. Nah, ketika tidak terdengar itu, mulai tidak terdengar itu namanya tekanan diastolik atau tekanan. Bagaimana cara menuliskannya? Yang kita catat yang detakan pertama tadi itu sebagai sistoliknya, lalu detakan akhir terdengar itu kita tulis sebagai tekanan diastoliknya. Itu Bangkit. Baik Pak, terima kasih. Aminatun ya, izin bertanya. Saya belum begitu paham mengenai perkusi, tidak langsung mengenai metode pemeriksaan dengan metode. Oke, tadi ada perkusi itu pemeriksaan fisik dengan cara melakukan ketukan. Oke. Idealnya kita gunakan dua tangan ya, tangan kiri kita letakkan di bagian yang akan kita perkusi. Jari mana yang akan diletakkan? Yang lebih nyamannya jari tengah dan jari tengah ya, dua jari diletakkan di titik yang akan kita lakukan perkusi. Bisa juga 3 jari. Nah, yang tangan kanan itu 2 jari juga, jari telunjuk dan jari tengah. Kita lakukan ketukan. Bagaimana yang kita lakukan ketukan? Perkusi itu dilakukan pada daerah paru-paru atau dada, paru-paru dan jantung ya. Kalau untuk paru-paru menentukan apakah ada cairan di paru-parunya. Kalau di jantung itu menentukan batas-batas jantung, apakah ada pelebaran jantung seperti itu. Lalu di bagian abdomen untuk menentukan timpani atau hipertimpani. Nanti lebih rinci kita bahas di bagian yang kedua dan ketika kalian melakukan praktek lab gitu ya. Oke, Minatun, terima kasih. Terus Amelia ini, mengukur suhu itu lebih bagus kayak digital atau manual? Kalau untuk ya yang bagus yang punyanya aja, cuman memang ada kelebihan dan kelemahannya. Nah, kalau yang manual itu tingkat akurasinya lebih stabil ya. Kalau digital ya kita harus cek berkala baterainya cukup atau enggak. Terkadang kalau baterainya kurang hasilnya
cenderung mungkin kurang ini ya, kurang akurat gitu. Nah, kalau alat kesehatan memang idealnya dilakukan kalibrasi secara berkala. Kalibrasi itu penyesuaian alat, dicek ya. Nah, itu ada bagiannya tersendiri yang akan mengecek alat-alat kesehatan yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan. Mana yang lebih bagus? Ya kembali ya. Kalau untuk mahasiswa yang lebih bagus mana yang dipunyai gitu. Punyanya digital ya gunakan yang digital. Oke. Bisa pakai dua-duanya, nanti bisa dibandingkan juga boleh. Kalau digital kadang pengukuran yang sama di waktu yang berbeda pun hasilnya naik turun, tapi naik turunnya kan akurasinya 0,01 sampai 0,03, nggak terlalu jauh bedanya. Oke. Kalau dari praktisnya memang praktis yang digital. Oke, Melia, terima kasih. Terus Asmi, bagaimana dalam pemeriksaan fisik seorang perawat mengalami kesalahan atau pemeriksaan dalam pemeriksaan bahasa Indonesia? Ya, kalau pemeriksaannya salah, tentu tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah, terus diagnosa yang ditegakkan ya akan berbeda ya. Misalnya melakukan pemeriksaan suhu, harusnya normal, ternyata kamu tuliskan lebih dari normal. Nah, pasien dapat paracetamol misalnya, ya nanti resiko suhu tubuhnya akan turun dan mungkin akan mengalami hipotermi. Terus harusnya misalnya tekanan darahnya normal, kamu tulis nggak normal, dia dapat tekanan darah, nah tekanan darahnya turun kurang dari normal, nanti akan mempengaruhi kesehatan pasien. Kalau dikatakan malpraktek ya bisa, berat ringannya ya tergantung pemeriksaan apa yang bagaimana dampak pada pasien ya. Itu bisa disebut bagian dari malpraktek. Makanya ketika melakukan pemeriksaan fisik, dokumentasikan dengan benar. Dan sebelum memberikan intervensi juga perlu dicek ulang, klarifikasi ulang keluhannya masih ada atau tidak. Nanti dipelajari saat kita akan prinsip benar dalam pemberian obat ya. Nanti di perkuliahan kita akan mempelajari, nanti di pertemuan keberapa nanti dicek lagi di jadwal. Oke, terima kasih Asmi. Selanjutnya dari Rini, pemeriksaan fisik pernafasan bagian punggung apakah bisa menggunakan tanpa menggunakan sebab dan bagaimana? Pernafasan ya, pernafasan bagian punggung. Kalau menghitung pernafasan, itu kan kita perhatikan aja pengembangan pengembisan dadanya. Kalau pemeriksaan fisik yang dimaksud pemeriksaan paru-paru, kan ada itu palpasi, inspeksi palpasi ya, bagian palpasi ya menggunakan kedua telapak tangan. Pemeriksaan taktil fremitus ya, itu menggunakan telapak tangan, bisa di depan, bisa di belakang. Nanti pasien diminta menyebutkan kalimat 99 atau 77. Intinya agar di telapak tangan itu terdengar getaran ya. Normalnya getaran yang dirasakan kanan dan kiri itu sama. Kalau tidak sama nanti di taktil fremitusnya didokumentasikan di palpasi. Misalnya tidak sama, raba tidak sama. Itu nanti kita pelajari di yang bagian kedua. Itu terkait ini ya, terkait fremitus ya. Kalau yang menggunakan stetoskop itu untuk mengetahui bunyi nafas normal dan abnormalnya. Kalau menghitung jumlah pernafasannya, dihitung pergerakan dinding dadanya saja. Cindy Octavia, selanjutnya. Bagaimana cara menghitung duk terakhir pada saat pemeriksaan tekanan darah? Saya belum hitung duk terakhir. Ini Cindy pertanyaannya hampir sama dengan Bang kita tadi ya. Oke, kalau yang terakhir ya kan duk pertama itu diikuti oleh denyutan selanjutnya. Nah, ditunggu sampai denyut terakhir itu hilang gitu ya. Nah, mulai hilang atau duk terakhir terdengar itulah yang dicatat.
Nah, yang dihitung tuh dub terakhir yang dicatat. Jadi ketika dub pertama diperhatikan tuh dub, nanti kan diikuti oleh suara dub 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 gitu ya. Nah, dub yang terakhir itu yang dicatat. Itu sebagai nilai diastolik. Itu Cindy. Terus Alfa Zahra, apakah bisa menghitung detak nadi selain dari pergerakan tangan? Bisa. Kemarin di materi pemeriksaan TTV sudah kita pelajari, ada berbagai macam lokasi yang bisa dilakukan untuk menghitung nadi. Bisa di karotis, bisa di radialis, bisa di brachialis, bisa di femoralis, ya, bisa di temporalis, bisa teraba. Mana saja yang paling teraba oleh pemeriksa, yang mungkin paling teraba keras seperti itu. Yang penting bisa dihitung. Itu begitu Alfa. Selanjutnya Saviola izin bertanya, bagaimana cara mengecek tekanan darah yang sudah memiliki riwayat hipertensi, nilai jaringan detensi maksimal angka berapa? Ditanyakan terakhir detensi berapa nilainya, terus biasanya tensinya berapa, ya. Hipertensi itu kan ada angkanya tuh sebelumnya, mungkin kalau riwayat hipertensi, nah riwayatnya tuh ditanyakan berapa. Nah, misalnya 150, ya kita tambah sampai angka 180 karena 30 mmHg di atas biasanya itu. Nah, begitu jawabannya. Ditanyakan riwayat sebelumnya berapa, biasanya berapa. Terus izin pertama bertanya, pemeriksaan fisik pada bayi dengan orang dewasa sama, jika beda maka cara yang ada yang sama, ada yang berbeda sesuai kebutuhannya. Kalau bayi kan ada pemeriksaan Apgar score juga ya, ada pemeriksaan refleks normal dan abnormal. Pemeriksaan fisiknya secara umum hampir sama, cuma nilai normalnya yang berbeda ya. Kayak misalnya pemeriksaan pernafasan, normalnya kan cenderung lebih tinggi pada bayi. Nadi pun juga sama, lebih tinggi pada bayi. Pak, izin bertanya lagi. Untuk bayi itu kan pemeriksaannya berarti tidak butuh tekanan darah ya, Pak? Berarti tidak mengakui. Bisa juga, cuman mindsetnya kan yang berbeda itu. Kemarin kan di pemeriksaan TTV kan saya sebutkan tuh, pada bayi mindsetnya ukurannya yang berapa. Pada bayi yang mungkin dirawat di Pikuniku malah terpasang mindsetnya terpasang terus itu. Nanti akan melakukan tekanan darah secara berkala, mungkin tiap 15 menit, tiap 30 menit seperti itu. Oke. Pemeriksaannya sama, cuman mungkin alatnya yang digunakan ukurannya yang berbeda dan nilai normalnya yang berbeda. Begitu. Tekanan darah tetap dilakukan sesuai indikasi dan kebutuhan. Bisa untuk monitoring, ya. Elia, bagaimana cara melakukan asesmen? Asesmen itu pemeriksaannya. Ya, asesmen ada dua. Asesmen itu isinya pengkajian. Bisa dengan wawancara. Wawancara bisa ke pasien, bisa ke keluarga pasien. Kalau pasien nggak sadar, nggak bisa ditanya ke keluarga pasien. Lalu asesmen fisik, ya, fisik nanti pemeriksaan fisik yaitu dari kepala sampai kaki dengan inspeksi, palpasi, auskultasi dan perkusi. Khusus untuk auskultasi dan perkusi dilakukan pada dada dan abdomen. Asesmen itu apa? Ya, mulai dari pengkajian apa keluhannya, ditanyakan keluhannya, terus riwayat penyakitnya, bisa muncul keluhan ini gimana riwayatnya, apakah sudah ada keluhan sebelumnya, ataukah ini keluhan yang pertama dan tiba-tiba seperti itu. Apakah keluarga yang memiliki menderita penyakit yang sama, apakah penyakit ini penyakit menular, apakah penyakit menurun, ya. Misalnya COVID, kalau kita ada pasien masuk dengan gejala COVID kan ditanyakan tuh keluarganya, apakah ada yang panas, apakah ada yang batuk, itu contohnya. Itu asesmen maksudnya. Asesmen itu pengkajian, bisa untuk secara subjektif atau wawancara, bisa dengan objektif pemeriksaan fisik gitu ya. Terus ini siapa nih 2021?
itu 13021 ada namanya. Saya, Pak. Siapa? Oke, untuk Cindy pemeriksaan Realita, Pak. fisik dengan inspeksi evaluasi dan algoritma untuk memeriksa dalam tes. Oke, untuk pemeriksaan fisik di awal pasien masuk dilakukan secara menyeluruh. Kalau sudah mendapatkan tindakan, nanti pemeriksaannya sesuai dengan keluhannya atau yang bermasalah di hasil pengkajiannya. Untuk pasien yang seperti apa? Oke, misalnya pada pasien yang mengalami nyeri abdomen, nah, itu kan berarti pemeriksaan abdomennya mulai inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Palpasi apakah ada pembesaran heparnya misalnya pada pasien hepatitis. Terus pada pasien dengan permasalahan di paru-paru mungkin karena ada penumpukan cairan di paru-paru pada pasien edem pulmo misalnya dilakukan perkusi ya. Atau pada pasien dengan gagal jantung, nah, riwayat hipertensi lama, pasien gagal jantung dilakukan pemeriksaan fisik jantungnya di perkusi itu batas-batas jantungnya apakah mengalami kardiomegali atau pembesaran jantung. Nah, pemeriksaan fisik tadi perlu dikonfirmasi dengan pemeriksaan penunjang. Contohnya pada pasien dengan pemeriksaan paru, misalnya tadi di auskultasi ada bunyi abnormal, misalnya crackles atau rels. Ini dikonfirmasi dengan foto toraks, apakah ada gambaran bronkopneumonia. Itu tujuan pemeriksaan fisik. Jadi untuk pengobatan yang ya macam-macam ya, apa saja penyakitnya dilakukan pemeriksaan itu. Alvina, untuk pemeriksaan tekanan darah tidak menggunakan stetoskop tetapi menggunakan nada juga gimana? Ya karena ketika menggunakan stetoskop mungkin tidak terdengar. Pada pasien-pasien kondisi khusus, misalnya pada pasien dengan hipotensi, itu kalau pakai stetoskop kadang nggak kedengar. Normal juga bisa, nanti sama stetoskop kan mendengarkan bunyi dup yang pertama dan dirasakan sampai dup itu terdengar sampai akhir. Kalau pakai palpasi dirasakan aja di brachialis misalnya, itu kan ada denyutannya. Nah, ketika ditensi ditambah 30 mm merkurium, nanti denyutannya itu tidak teraba karena ada tahanan. Ketika diturunkan, nanti denyutannya mulai teraba lagi itu di angka berapa, denyutan pertama nanti berdenyut terus sampai denyutan terakhir yang tidak teraba gitu. Itu dengan palpasi. Oke, selanjutnya Anggi, pada pemeriksaan suhu menggunakan termometer air raksa berapa menit untuk mendapatkan hasilnya? Oke, bisa sampai ya 3-5 menit ya, atau sampai dia stabil. Kalau dia masih naik terus ya ditunggu sampai dia berhenti gitu. Itu kalau menggunakan air raksa seperti itu, tunggu sampai berhenti. Kalau masih naik terus berarti belum selesai. Sama hitungannya nggak berapa menit ya, tapi ya itu tadi sampai berhenti. Kalau termometer digital pun kan sampai berbunyi tuh, berbunyinya itu kan nggak tentu tuh, kadang 2 menit, kadang 3 menit. Oke. Yang penting sampai berhenti, nggak naik terus. Gitu. Terus Dwi Murtini, apakah tekanan darah tinggi dapat menyebabkan penyakit jantung dan stroke? Bisa. Itu salah satu faktor resiko pada penyakit jantung dan stroke itu. Salah satunya hipertensi, selain kolesterol, selain kondisi psikologis, emosi gitu ya, stres juga berpengaruh. Nah, salah satunya tekanan darah tinggi itu berpengaruh. Bagaimana tekanan darah tinggi mempengaruhi jantung dan stroke ya? Ketika jantung bekerja lebih cepat ya, tekanan darah tinggi itu bisa mempengaruhi jantung itu menjadi lebih besar atau kardiomegali ya. Nanti bisa menyebabkan gagal jantung. Kalau stroke, tekanan darah yang terlalu tinggi bisa menyebabkan pembuluh darah itu pecah. Pembuluh darah itu pecah, terutama di pembuluh darah perifer di otak misalnya. Kalau ketika pecahnya di otak menyebabkan suplai oksigen ke otak itu terganggu, nah, itu bisa menyebabkan
stroke itu seperti itu. Jadi bisa dinamakan stroke hemoragik ya, karena tekanan darah yang tinggi. Dinar, nanti terkait stroke dan jantung akan dipelajari di mata kuliah perawatan medikal bedah ya. Nanti asuhan keperawatan pada kardiovaskular akan dipelajari. Dinar, jika mau menghitung nadi dengan pasien tangan atau handspoon kalau nafasannya ya, secara teori untuk pemeriksaan itu tidak menggunakan handspoon, tapi untuk kondisi seperti ini ya gunakan handspoon ya. Tapi kalau tidak menggunakan handspoon pun tidak apa-apa, karena itu kan yang penting sebelum dan sudah cuci tangan ya. Itu menularnya menular apa ya? Penyakit menular, apakah penularannya melalui kulit atau penularannya melalui droplet gitu ya. Justru karena penularan penyakit itu kan macam-macam. Yang untuk kondisi seperti ini kan kita selalu gunakan masker gitu ya. Kalau handspoon ya untuk lebih amannya gunakan handspoon. Terus Ervita, hasil pemeriksaan auskultasi pernafasan, maksudnya gimana? Ya, hasil auskultasi nanti kita pelajari di bagian kedua. Nanti ada apakah secara umum bunyinya vesikuler ya. Kalau yang abnormal itu ada crackles, ada contoh atau wheezing. Kalau crackles itu adanya sekret atau cairan. Kalau wheezing itu ada penyempitan jalan nafas, misalnya pada pasien dengan asma misalnya, itu suaranya wheezing atau mungkin. Devanda, bagaimana cara memilih intervensi keperawatan secara tepat? Ya, gunakan SDKI atau SIKI ya kalau perawatan itu, standar intervensi keperawatan. Jadi hasil pengkajiannya apa, ditulis yang abnormal, baik itu data subjektif dan objektif. Lalu data-data itu kita cari di buku SDKI atau standar diagnosis keperawatan Indonesia atau buku Nanda, sama saja. Nah, itu untuk menentukan diagnosanya. Nah, dari diagnosa yang muncul tadi, kita prioritaskan mana yang kita atasi terlebih dahulu. Bagaimana cara memprioritaskannya? Apa yang paling mengancam bagi pasien? Segera ditangani itu apa? Atau keluhan yang paling dirasakan pasien. Nah, itu intervensinya berdasarkan, kalau di Indonesia dari PPNI itu standar intervensi keperawatan Indonesia atau SIKI. Kalau internasionalnya itu NIC atau Nursing Intervention Classification. Gunakan dua itu. Atau yang pakai aplikasi yang Nur Arif itu juga bisa ya. Intinya hampir sama. Istilah-istilahnya aja yang berbeda. Terus Ega, apa tujuan palpasi pada bagian pemeriksaan kulit? Yaitu untuk menentukan misalnya kulit apakah ada nyeri, terus apakah ada daging yang tumbuh di kulit tersebut, ada luka kulit tersebut. Ketika dipegang, inspeksi apakah ada luka ya. Mungkin ada bengkak, ketika dipegang apakah nyeri gitu. Kalau nyeri berarti ada inflamasi di sana atau pembengkak. Terus Carolina, izin bertanya, pada alat bantu pemeriksaan ada berputar itu untuk pemeriksaan pendengaran ya. Nanti dipelajari di pemeriksaan fisik telinga gitu ya. Karputala itu digunakan untuk mendengarkan ya, nanti dipukul karputalanya didengarkan. Nanti pasiennya ditanyakan antara kanan dan kiri apakah sama pendengarannya, apakah masih terdengar, apakah kiri sudah terdengar atau kanan terdengar. Nanti dipelajari lebih lanjut di bagian kedua dan saat mata kuliah pemeriksaan fisik. Cukup pertanyaan. Kalau masih ada nanti silahkan ditanyakan di grup WhatsApp, saya jawab di grup WhatsApp nih. Saya kelas submission. Save for review. Terima kasih sudah bertanya. Selanjutnya saya pengen slide drawing. Silahkan tarik garis lurus
untuk menentukan jawaban yang benar ya. Ini ada 4 istilah: auskultasi, palpasi, inspeksi, dan perkusi. Silahkan melakukan penarikan dengan cara 7, 8. Silakan open slide, lalu tarik ya, kreatif mungkin, gunakan warna yang macam-macam yang tersedia. Auskultasi itu apa? Pemeriksaan fisik dengan bagaimana? Misalkan di garis, tanda panah, terus palpasi, lalu inspeksi, terus perkusi. Silakan di submit. Saya sudah submit. Minaton nih sudah kirim nih. Oke, yang lain saya tunggu ya. Oke, Anissa Sinta. Aminaton bisa open mic. Iya, Pak. Oke, auskultasi merupakan pemeriksaan fisik dengan cara apa? Mendengarkan. Oke, auskultasi dengan cara mendengarkan. Terus Anissa, palpasi dengan cara apa? Bagaimana Pak? Kalau palpasi pemeriksaan fisik dengan cara apa? Diraba? Ega, inspeksi pemeriksaan fisik dengan cara apa? Dilihat Pak. Oke, dengan melihat atau observasi ya. Ya. Oke, Rini, perkusi pemeriksaan fisik dengan cara apa? Rini, Ketukan Mbak. ketukan. Oke, terima kasih perwakilan aja ya. Ya, terima kasih yang sudah. Insya Allah, Rini siapa ini? Ketukan Oke. Mbak. Rini auskultasi dengan apa? Ini masih ini ya salah ya. Auskultasi ini kok ini observasi ya. Jadi auskultasi itu mendengarkan, palpasi itu dengan perabaan, inspeksi itu dengan melihat atau observasi, perkusi dengan cara tekan. Itu ya. Oke, terima kasih. Set result selesai. Terima kasih Esther, Ayunda, Safiola, Melia, Devada, Asmi, Rian, Fitri, dan Nagita, David, Jun. Ya Pak, masih salah. Oke. Oke, selanjutnya tadi sudah saya minta untuk menyiapkan nursing kitnya. Silahkan difoto dengan hasil yang terbaik ya. Silahkan lakukan image upload atau upload gambar dengan cara klik use image, klik untuk memilih gambar. Silahkan aktifkan kameranya, lalu lakukan foto pada nursing kit ya. Nanti kita review teman-teman punya nursing kit apa saja gitu ya. Silahkan difoto nursing kitnya, bisa ditata yang baik biar terlihat, lalu difoto nursing kitnya, lalu silahkan diupload.
Oke, yuk. Ervita, Aulia, Alifa, Azizun, Amelia, Safiola, Aprian, Ella, Nagita, Devi, Endang, Putri, Asafro, Asifa, Elia, Andri, Ismi. Oke, ini yang sudah nih. David nih sudah submit. Oke, David nih pakai stetoskop ya. Oke, David pakai stetoskop. Stetoskop digunakan untuk melakukan auskultasi. Oke, yang lain yuk. David sudah kirim nih. Boleh foto selfie yang terbaik pokoknya. Bisa juga difoto alatnya. Oke. Aminatun ini menunjukkan apa ini? Stetoskop dan termometer ya. Oke, terima kasih Aminatun. Oke. Oke. Yang lain. Baru 2 orang. Ada alat yang lain tuh. Ada tensi atau sphygmomanometer, ada mungkin hammer, terus ada tong spatel, ada gunting jaringan, gunting plester, ada pinset, ada benang ya untuk, terus ada bengkok, ada kom, mirini, kirim, stetoskop sama tensi. Oke, Devanda, ini bengkok ya. Ini bisa digunakan untuk perawatan luka, bisa digunakan untuk mungkin pasien yang membuang dahak, atau setelah melakukan tindakan dan barang habis pakai bisa dibuang. Ini siapa nih? 021 nih. Ini menunjukkan pen light ya. Pen light digunakan untuk melakukan pemeriksaan fisik pada mata, bisa digunakan untuk memeriksa mulut juga bisa. Jadi intinya untuk memberikan pencahayaan. Kalau pada mata juga bisa untuk memeriksa refleks mata, pupilnya. Normalnya kalau pupil terkena cahaya itu akan mengecil. Nanti kalau normalnya kanan dan kiri ukurannya sama dan refleks mengecilnya juga sama. Itu namanya isofor ya, kanan kiri. Aprian, ini tensi, stetoskop dan termometer. Dias, stetoskop, ini stetoskop sama ya. Ya, Azizun, tensi dan stetoskop. Nah, ini di Murti ini ada benang ya, benang untuk hacking, dan ada jarum hacking. Ini Ervita, termometer, ada tensimeter, ada boneka juga nih yang terfoto. Oke, Alifa ini stetoskop dan Devi ini stetoskop dan pinset anatomis atau serologis. Terus Siva ini ada tensi dan stetoskop, David lagi ya. Oke, baru 15 orang, yang lain mana? Ya, Putri ini. Yang alat yang lain belum terlihat ya ini. Oke, saya close ya. Saya insert slide. Oke. Saya next saja. Secara umum sudah muncul semua, cuman formnya ini kayak belum ada ya. Oke, ini ada quiz lagi nih. Ini silakan dijawab cepat ya, nanti akan dapatkan poin yang tinggi. Ini hanya untuk quiz saja. Silakan. Prosedur apa yang tampak pada gambar di samping? Oke, 2 orang sudah menjawab, 4 orang. Silakan yang lain menjawab. Gambar di samping merupakan prosedur tindakan apa? Silakan dipilih option A, B, C atau D. A. Inspeksi, B. Palpasi, C. Perkusi, dan D. Auskultasi.
Misalkan gambar di samping merupakan pemeriksaan apa? Saya berikan waktu 1 menit ya. Oke, 15 detik lagi. Oke, nanti kalau kelas atau UTS waktu masing-masing menjawab satu soal itu 1 menit ya. Sudah 24 orang, sudah 1 menit. Saya close submission-nya. Waktu habis. Siapa nilai yang tinggi dan tercepat ya? Jawabannya merata, ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab C, ada yang menjawab D. Ini berikutnya. Ega yang paling jawab duluan dan benar. Disusul David jawab yang kedua, benar. Esther jawab yang ketiga, Saviola jawab yang ketiga, 4 Aulia, 6 Devi ya. Nah, ini untuk kuis saja, untuk ini contoh, ini semua yang jawab ya. Oke, jadi yang muncul di gambar tadi merupakan pemeriksaan auskultasi ya, pemeriksaan fisik dengan cara mendengarkan. Oke, perkuliahan hari ini saya kira cukup. Bila masih ada pertanyaan terkait materi hari ini, silakan ditanyakan di grup WhatsApp. Nanti saya akan jawab di grup WhatsApp ya. Untuk Google Meet saya kira cukup. Saya tutup dengan pantun ya. Bersihkan lantai dengan lysol, pisahkan ruangan dengan sekat. Jangan bosan untuk mematuhi protokol. Semoga temu kita hari ini bermanfaat ya. Oke, selanjutnya saya akan cek presensi. Oke, saya cek presensinya dulu. Lalu nanti setelah perkuliahan ada tugas ya. Tugasnya tidak beda jauh dengan contoh kuis yang saya sampaikan tadi. Oke, ini kelas A. Oke, masih kurang 2 orang yang belum presensi. Cindy Realita Fatmawati Putri, lalu Endri Mutia Widiana, lalu Ervita Dinar Ekawati. Masih belum presensi 3 orang, silakan buka sampai jam 11.50 ya. Lalu untuk tugasnya hari ini, silahkan teman-teman kan pasti sudah punya nursing kit tuh semua. Silahkan foto masing-masing nursing kit yang dipunyai. Lalu di bawah foto tersebut beri keterangan nama alat itu apa, fungsinya untuk apa ya. Silahkan nursing kitnya difoto, diberi keterangan di bawahnya nama alatnya apa, lalu fungsinya untuk apa ya. Bisa dimasukkan ke tabel juga boleh lah, serah bebas. Yang penting ada foto, ada keterangan nama dan fungsinya. Kirim file dalam bentuk PDF ya, jadi di PDF kan maksimal 2 MB. Jadi keterangan maksimal 2 MB. Apabila lebih dari itu silahkan dikompres. Ada banyak fitur itu di Google bisa untuk kompres PDF. Karena kalau lebih dari 2 MB mungkin akan error atau mungkin akan berat untuk upload ya. Itu tugasnya hari ini. Saya buka di e-learning sampai besok jam 10 ya. Bisa mulai dikerjakan lebih cepat lebih baik agar tidak mepet di deadline-nya. Itu untuk perkuliahan yang belum presensi silahkan. Terus tugasnya saya buka sampai besok jam 11. Jam 10. Sampai di sini ada pertanyaan terkait materi atau tugas bisa ditanyakan langsung. Silahkan. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada, kalau masih ada pertanyaan silahkan di WhatsApp nanti. David, ada pertanyaan David? Halo David. David, bisa open mic?
Iya Pak? Ada pertanyaan kah? Belum Pak, belum. Belum. Clara Okta, Clara. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ada. Devi Aprilia. Apakah ada pertanyaan? Devi? Belum ya? Belum. Oke, terima kasih. Sampai akhir perkuliahan saya masih ada 40 berapa ini? 40 orang ya. Harusnya berapa? Harusnya 42. Oke, terima kasih. Mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke.